Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, apa kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan materi edukasi trading kita di Binance teman-teman ya. Ini materinya judulnya Trading Forex di Binance, yang mana ini hanya berlaku untuk spot market di Binance teman-teman ya. Oke, next langsung kita masuk ke materi introduction. Forex atau foreign exchange adalah pertukaran mata uang negara asing. Contoh USD, IDR. Mata uang suatu negara disebut juga dengan fiat. Di dalam cryptocurrency, mata uang suatu negara atau fiat disebut dengan stablecoin. Artinya fiat yang dibuat dalam bentuk cryptocurrency yang nilainya 1:1 dengan fiat tersebut sebagai underlier asetnya. Contoh USDT sama dengan USD, nilainya 1:1. IDRT sama dengan IDR, nilainya 1:1. Oke, jadi gini teman-teman. Ya, kita sebelum melanjutkan ke lebih dalam, kita harus menyamakan bahasa kita dulu nih. Oke, jadi forex ini kan dia pertukaran mata uang asing ya teman-teman, valuta asing. Nah, contohnya USD dengan IDR, artinya ya dolar bertukar dengan rupiah gitu. Itu kan USD atau IDR itu disebut juga dengan fiat teman-teman ya. Jadi mata uang suatu negara itu juga disebut dengan fiat. Nah, di dalam cryptocurrency, mata uang fiat itu disebut dengan stablecoin teman-teman. Artinya contoh rupiah yang dikriptokan gitu kan, atau dolar yang dikriptokan. Nah, itu namanya adalah stablecoin. Karena kenapa? Karena dolar tersebut dia berbanding 1:1 dengan dolar yang ada di konvensional, yang ada di kehidupan nyata kita. Rupiahnya juga gitu. Nah, makanya namanya USDT ya. USDT itu berarti dolar yang dikriptokan. Walaupun dolar itu tidak hanya USDT, ada BUSD dan dolar yang lain. Itu hanya beda di developernya aja. Yang mana nilainya itu sama 1:1 dengan dolar yang ada, yang uang fiatnya gitu ya. Rupiah gitu juga. Ya, rupiah dalam cryptocurrency itu ada namanya IDRT atau BIDR gitu kan. Itu sama-sama rupiah, hanya beda developer, tapi nilainya tetap sama 1:1. Oke, paham ya teman-teman? Jadi itulah disebut dengan stablecoin. Stablecoin itu artinya kripto itu dia mempunyai sandingannya, dia mempunyai cadangannya ya. Dia mempunyai cadangannya, dia mau berbanding dengan apa gitu. Kalau rupiah dia akan 1:1 dengan rupiah, kalau dolar dia akan 1:1 dengan dolar, seperti itu. Paham ya teman-teman? Oke, next. Kalau biasanya teman-teman trading forex di platform MT4 itu teman-teman trading pada market future atau market dua arah. Kalau teman-teman melakukannya langsung di bank konvensional itu namanya trading spot atau satu arah. Namun tidak efektif. Saat ini trading forex di spot market bisa teman-teman lakukan di Binance Exchanger sebagai platform trading cryptocurrency nomor 1 di dunia, lebih mudah dan efektif. Jadi kan kalau teman-teman biasanya trading forex itu di MT4 itu kan tradingnya dua arah teman-teman ya. Itu namanya future market. Artinya dia bisa open short sell dan open long buy. Oke. Nah, kalau teman-teman lakukan itu di bank konvensional, datang ke bank, beli ketika harganya naik nanti jual. Itu namanya trading spot satu arah tapi tidak efektif. Nah, cara yang paling mudah itu adalah sekarang di Binance kita bisa melakukan trading forex di spot market teman-teman ya, di spot market. Oke. Itu lebih mudah dan lebih efektif baik dari sisi ruang maupun waktu teman-teman. Oke, next. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, ini tampilan di dalam Binance-nya. Nah, di dalam Binance ini kita sudah masukkan forex itu ya, pairing forex-nya ke dalam kelompok favorit teman-teman. Artinya di awal ini awalnya kosong ya. Setelah ini kosong, ini kita masukkan dulu, kita pilihnya nanti dari spot, lalu kita klik tanda bintangnya untuk kita masukkan dia ke dalam kolom favorit sehingga akan memudahkan kita dalam melakukan pencarian nantinya. Oke, langsung saja teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam Binance ya. Di Binance teman-teman ya, di Binance ini teman-teman waktu misalkan ini kosong ya. Ini teman-teman ngambilnya adalah pertama sekali dari market, kemudian pilih spot market. Kita pilih spot market. Nanti dari spot market baru kita pilih fiat. Ini ya, yang ini. Fiat all ya. Fiat all ini kita pilih. Nanti di sini ada 9 pairing teman-teman ya. Ini ada Audi, BIDR, BRL, Euro, GBP, RUP, TRY gitu kan. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah misalkan BIDR dengan IDRT ini kan sama-sama rupiah teman-teman. Jadi kita hanya pilih salah satu aja, nggak perlu semuanya kita masukin. Oke, dolar gitu juga. TUSD, USDC, DAI,
USDP, ini kan sama-sama dolar. Ini nggak perlu kita masukin aja semua, nggak perlu. Kita pilih salah satu aja ya, karena kita menggunakan USDT maka kita pilih yang USDT. Nah, habis itu kalau teman-teman nanti bingung atau nggak tahu, misalkan NGN ini apa? NGN ini mata uang negara apa? Teman-teman bisa lihat di konversi mata uang ya. Di convertworld.com ini teman-teman masukin aja misalkan di sini NGN. Nah, maka NGN ini adalah mata uang dari Nigeria, Naira Nigeria. Oke. Nah, di situ teman-teman udah tahu bahwasanya ini adalah mata uang Nigeria gitu. Misalkan kita klik NGN ini teman-teman ya, atau mata uang yang akan kita. Nah, di sini teman-teman hanya perlu checklist atau tanda bintang ini diaktifkan agar dia bisa masuk ke kolom favorit. Kalau teman-teman tidak aktifkan seperti ini, maka dia tidak akan masuk. Jadi di sini kita klik aktifkan, gitu, sehingga dia nanti masuk ke dalam kolom favorit. Begitu juga dengan yang lain teman-teman. Begitu juga dengan yang lain, Audi misalkan, gitu juga. Kita kalau dia banyak seperti ini ya tidak tampil teman-teman. Misalkan kalau dia cari di sini Audi nggak ada, ya teman-teman bisa pilih ke kolom USDT. Berarti pairingnya di kelompok USDT gitu. Di kelompok USDT ini baru teman-teman klik di sini search Audi USDT. Nah, di sini teman-teman checklist lagi untuk dimasukkan semua. Oke, paham ya teman-teman? Jadi setelah kita masukkan semua, nanti waktu kita mau trading forex ya di spot market, kita hanya pilih masuk ke menu favorit untuk kita trading, pilih pairing yang mana. Nah, untuk saat ini yang sudah saya cari ini hanya ada 9 pair teman-teman ya. Ada 9 pair forex yang ada di Binance ya. Ke depan nggak tahu kita mungkin ada penambahan atau tidak seperti itu. Nah, bagaimana kita tradingnya? Langsung kita klik aja, misalnya Audi USDT kita klik untuk pairing yang akan kita tradingkan, klik, nanti dia akan mengarah kemari. Oke. Nah, di sini teman-teman kita sudah ditampilkan dengan chartnya teman-teman ya. Mungkin untuk panduan trading di spot market ini akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi, karena video sebelumnya tentang panduan spot market sudah pernah saya buat teman-teman. Jadi saya cukup tampilkan aja linknya nanti di kolom deskripsi. Ini hanya gambaran besarnya aja. Oke, di sini ada chart ini kalau teman-teman ingin perbesar, teman-teman bisa klik di bagian yang ini. Oke, nanti dia tampilannya akan jadi lebih besar seperti ini. Di sini ada tools ya, tools untuk indikatornya. Chart ini diambil dari TradingView teman-teman. Oke. Kalau kita mau eksekusi, teman-teman bisa turun ke bawah. Di sini ada kolom eksekusi ya teman-teman. Ini adalah kolom buy dan ini adalah kolom sell. Kolom sell ini berarti untuk kita sell untuk take profit ya, misalnya seperti itu. Nah, di sini ada limit order atau pending order. Kemudian ini ada market, ini adalah instant order. Kalau kita nggak mau ngantri, kita bisa langsung eksekusi di market order. Nah, kalau limit order ini teman-teman harus masukin angka nilainya, ya harganya berapa, kemudian jumlahnya berapa. Seperti itu, baru kita klik tombol buy. Begitu juga dengan tombol sell. Paham ya teman-teman? Oke, teman-teman, mungkin demikian dulu video singkat saya kali ini. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar teman-teman dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.